Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Teror Penghuni Pabrik Tas. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja simak ceritanya. Intan mendekat dan bertanya, "Maaf, kamu siapa? Atik di mana?" Wanita itu tidak menjawab, hanya menatap Intan dengan mata kosong. Intan merasa sesuatu yang tidak beres dan mencoba meninggalkan toilet dengan cepat. Namun, begitu dia berbalik, wanita itu mengeluarkan suara menyeramkan, seolah-olah dia merintih. Intan merasa ngeri dan bergegas keluar dari toilet. Intan segera menelpon Atik. Saat itu juga Atik menjawab telepon dengan suara yang terdengar lemah dan sakit. "Intan, maafkan aku. Aku tadi sudah izin ke Pak Agus dan pulang lebih awal. Aku merasa sangat tidak enak badan," kata Atik. Intan terdiam sejenak, mencoba memproses informasi yang baru saja dia terima. "Hah? Maksudnya? Tadi kamu kan izin ke toilet bersamaku." Atik terdiam sebentar, kemudian menjawab dengan penuh keheranan, "Tidak, Intan. Aku pulang dari sore tadi. Aku tidak berangkat tadi pagi." Jika Atik sudah pulang, siapakah wanita yang ditemui di toilet pabrik itu? Dan siapakah yang bersama Intan tadi? Intan lalu menutup teleponnya dan kabur dari tempat pabrik itu. Suatu siang yang cerah, Intan sibuk melakukan pekerjaannya di pabrik tas. Mesin-mesin bergerak dengan lancar. Pak Agus, sang kepala pabrik, juga turut berada di lantai pabrik memantau jalannya produksi. Tiba-tiba terdengar jeritan tajam dari mesin pemotong kain. Intan dan karyawan lainnya berhamburan ke arah suara tersebut. Di sana mereka menemukan Pak Agus yang terlihat kesakitan. Satu jari tangannya terpotong oleh alat memotong kain yang tajam. "Ya Tuhan, Pak Agus, apa yang sedang terjadi?" teriak Intan sambil mencoba membantu Pak Agus. Pak Agus meringis kesakitan. Darah memercik dari jari yang terluka. Karyawan lainnya segera memberikan pertolongan pertama sambil memanggil ambulans. Kejadian ini mengejutkan seluruh pabrik dan suasana penuh kekhawatiran menggantikan ketenangan yang sebelumnya. Saat Pak Agus sedang diangkut di rumah sakit, suasana pabrik tiba-tiba berubah menjadi hening. Lampu-lampu berkedip tanpa sebab. Intan dan karyawan lainnya merasa ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitar mereka. Ketegangan semakin terasa ketika salah satu karyawan tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab yang jelas. Serentetan karyawan lainnya mengalami hal yang sama, seolah-olah terkena serangan yang tak terlihat. Suasana yang penuh panik membuat pabrik itu berubah menjadi tempat yang mencekam. Seorang karyawan pabrik berinisiatif memanggil orang pintar untuk menyembuhkan teman-temannya. Orang pintar itu disebut dengan Aki. Aki tersebut merasakan adanya energi yang tidak bersahabat di pabrik ini. Aki itu terlihat merapal doa-doa dan membakar kemenyan. Saat itu, beberapa karyawan yang sebelumnya jatuh pingsan mulai sadar. Namun pabrik masih dipenuhi dengan ketegangan dan ketakutan. Aki memberitahu bahwa ada hal gaib yang tidak senang dengan keberadaan pabrik ini, dan mereka harus melakukan upaya lebih lanjut untuk menetralkan energi negatif tersebut. Beberapa hari setelah kejadian kesurupan massal di pabrik tas, keadaan tampak membaik. Suasana yang mencekam perlahan berangsur pulih, dan karyawan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, ada satu hal yang membuat Intan semakin cemas. Atik tidak pernah muncul di tempat kerja selama beberapa hari. Semua upaya untuk menghubunginya tidak membuahkan hasil. Teleponnya tak pernah diangkat dan kosnya terlihat sepi. Intan mulai merasa khawatir. Dia memutuskan untuk mengunjungi kosnya lagi setelah shift kerjanya selesai. Sesampainya di sana, Intan terkejut melihat kondisi kos Atik yang terlihat sepi dan tidak terawat. Dia mencoba menanyakan keberadaan Atik kepada tetangga kosnya. Namun tidak ada yang tahu di mana Atik berada.
Dengan hati yang semakin gelisah, Intan kembali mencoba menelepon Atik. Namun, kali ini terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sambungan telepon terputus begitu saja setelah beberapa nada. Intan merasa sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk kembali ke pabrik dan mencari bantuan dari karyawan lainnya. Sesampainya di pabrik, suasana kembali mencekam. Beberapa karyawan masih terlihat khawatir, terutama setelah satu karyawan perempuan terkena kesurupan lagi. Kali ini suasana tampak lebih intens. Karyawan tersebut terkena kesurupan, marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang menakutkan, terutama kepada Pak Agus. Dia harus mati, dia harus mati, dia harus mati. Teriak perempuan tersebut sambil menunjuk Pak Agus. Karyawan-karyawan lainnya mencoba menenangkan situasi, tetapi perempuan itu terus meluapkan kemarahannya. Intan yang melihat kejadian itu merasa semakin yakin bahwa sesuatu yang tidak beres terjadi di pabrik ini. Dia mencoba berbicara dengan karyawan-karyawan lainnya untuk mencari tahu keberadaan Atik. Suasana pabrik tas semakin mencekam setelah pengakuan yang mengejutkan dari Pak Agus. Intan dan karyawan lainnya tidak bisa percaya dengan apa yang mereka dengar. Pak Agus bersujud menatap tanah dengan pandangan yang penuh penyesalan. Dia menangis. Maafkan saya telah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, ucapnya dengan suara yang terdengar serak. Apa maksudmu Pak Agus? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Intan kepada Pak Agus. Pak Agus mengangguk, air matanya tampak di sudut matanya. Dia mengaku telah membunuh Atik dan mengubur jasadnya di hutan belakang pabrik. Saya tidak tahan dengan tekanan ini. Atik selalu menghantuiku. Atik mengancam akan memberitahu semua orang jika saya tidak bertanggung jawab atas kehamilannya. Saya tidak ingin hidup saya hancur, jadi saya melakukan hal yang bodoh itu. Karyawan-karyawan yang mendengar pengakuan Pak Agus terdiam, mencerna kenyataan yang tak terbayangkan sebelumnya. Tidak hanya pabrik ini dihantui oleh kekuatan gaib, tetapi juga oleh rahasia kelam dan kriminalitas yang dilakukan oleh pemimpin pabrik itu sendiri. Intan merasa sangat marah dan kecewa terhadap Pak Agus. Pak Agus menggelengkan kepala. Saya tahu saya salah dan saya siap menerima konsekuensinya. Tapi tolong bantu saya minta maaf kepada Atik dan keluarganya. Saya tidak bermaksud membunuhnya, tetapi semua berjalan begitu cepat dan saya merasa seperti saya tidak punya pilihan lain. Beberapa waktu kemudian, polisi tiba di pabrik untuk melakukan penyelidikan dan menangkap Pak Agus. Pak Agus ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum atas perbuatannya. Karyawan-karyawan pabrik termasuk Intan memberikan kesaksian mereka untuk membantu penyelidikan. Seiring berjalannya waktu, pabrik tas itu mencoba bangkit dari kisah kelamnya. Sejumlah karyawan memutuskan untuk tetap bekerja, sementara yang lainnya memilih untuk mencari tempat kerja baru. Intan, meskipun masih teringat dengan semua peristiwa yang terjadi, mencoba melangkah maju dan mencari kehidupan baru setelah insiden tragis yang telah menimpa pabriknya.